Iya, silakan masuk. Iya, silakan masuk. Senang sekali bertemu dengan Anda. Ayo. Anda mau duduk di mana? Di sebelah sini saja, Ibu. Oke, silakan. Silakan Anda. Oke. Anda dengan posisi duduknya Anda sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oke, bisa kita mulai ya. Sebelumnya, apakah Anda sudah mengenal Ibu? Oke, kita perkenalan terlebih dahulu ya, agar kita lebih dekat dan lebih akrab tentunya. Dimulai dari Ibu, perkenalkan nama Ibu Rabiatul Adawiyah, biasa dipanggil Ibu Dewi. Ada yang ingin ditanya tentang Ibu? Cukup sedikit saja. Oke, sekarang silakan Anda untuk memperkenalkan diri agar kita lebih kenal dan lebih akrab. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia. Biasa dipanggil Intan. Oke, panggilannya Intan. Bagaimana kabar Intan hari ini? Alhamdulillah, baik, Ibu. Alhamdulillah. Perjalanan di sini tadi bagaimana? Lancar, Ibu. Tidak ada masalah sih selama di perjalanan. Oke, alhamdulillah ya. Ya, terima kasih terus ya. Oke, Intan sudah sarapan? Sudah, Ibu. Oke, kita mulai ya prosesnya. Sebelumnya, apakah Intan sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah, Ibu. Ya, belum pernah melakukan konseling sebelumnya. Oke, belum pernah ya. Oh, kalau mendengar kata konseling itu, apakah Intan sudah pernah? Sudah, Ibu, sejak SMP pernah. Iya, berarti Intan sudah pernah mendengar ya. Boleh disampaikan kepada Ibu apa yang Intan ketahui mengenai itu konseling? Yang Intan tahu, Ibu, sepemahaman Intan kalau konseling itu dimana nantinya guru itu membantu anak-anak yang ada masalah atau ada problem gitu. Oke, Intan sampaikan itu sudah benar, namun Ibu akan memberitahu lebih jelasnya lagi apa itu konseling. Konseling itu nanti kita bercerita dan bertukar informasi, tapi kita tidak hanya bercerita saja, ada nanti kegiatan-kegiatan dan tujuan yang ingin kita capai. Konseling itu seperti yang kita lakukan saat ini, di mana kita duduknya berhadapan-hadapan secara face to face, itu tatap muka di ruangan tertutup seperti yang kita lakukan saat ini. Hanya kita berdua di sini, hanya Intan dan Ibu, di mana Ibu sebagai konselornya dan Intan sebagai klien Ibu. Konseling ini tujuannya nanti kita mencari tahu atau mencari jalan keluar terkait dari apa yang mengganggu pikiran Intan saat ini dan apa yang Intan rasakan. Di dalam konseling itu, Intan tidak perlu takut untuk menceritakan semua yang Intan rasakan, karena Ibu tidak akan menceritakan kepada siapapun, hanya Ibu yang tahu, Intan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, silakan Intan untuk terbuka menceritakan semua yang Intan rasakan dan yang mengganggu pikiran Intan akhir-akhir ini kepada Ibu. Silakan Intan secara sukarela dan terbuka untuk menceritakan kepada Ibu. Agar kita nanti mudah mencari bersama-sama solusi dan jalan keluarnya. Ibu tekankan lagi, Ibu bukan hanya sebagai pemberi solusi saja, namun Ibu hanya mengarahkan Intan saja nantinya, dan mengambil keputusan adalah Intan sendiri. Kegiatan konseling ini berkemungkinan kita laksanakan selama 1 jam ke depan. Untuk itu, mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ada yang ingin Intan tanyakan tentang konseling ini? Sudah cukup sih dari penjelasan kepada Intan sendiri. Oke, cukup Intan. Bisa kita mulai Intan? Silakan Intan terbuka dan sukarela untuk menceritakan semuanya kepada Ibu. Jangan ada yang ditutupi dan dibohongi kepada Ibu, agar Ibu dan Intan mudah mencari nanti jalan keluar dari apa yang mengganggu pikiran Intan saat ini. Sebenarnya apa yang ingin Intan ceritakan kepada Ibu dan apa yang mengganggu pikiran Intan akhir-akhir ini? Jadi intinya ya, Bu, kita mulai ya, Bu, gimana Oke, Pak Intan tuh punya sifat orang yang saya dari dulu. Jadi kalau misalnya Intan ada problem sama orang, itu tuh refleks sama orangnya. Kayak misalnya, tapi Intan punya sifat kayak gitu ke orang-orang yang terdekat di sini, nggak ke orang aja. Jadi kayak orang-orang yang terdekat itu malah Intan menunjukkan sifat Intan kayak gitu. Iya. Jadi Intan agak terbebani dengan sifat yang seperti itu, soalnya dari SMA nggak bisa dibilang gitu. Intan
tahu itu salah, tapi kayak untuk tidak melakukan itu tuh susah gitu loh. Karena emang dorongan diri, karena juga kebiasaan mungkin ya, jadi susah untuk menghilangkan sifatnya seperti itu. Gimana kadang-kadang kalau misalnya Intan sebenarnya bukan apa namanya tuh, bukan ingin membenci seseorang tertentu, tapi kadang-kadang kan kita tuh perlu waktu, dan kita juga perlu mencerna apa kata-kata dari mereka, kata-kata yang kata sebelumnya. Kadang juga kita menyesal dengan apa yang dengan tadi itu orang lain yang seperti sebelumnya. Cuman karena terlalu takut dan terlalu ego, mungkin terlalu tinggi, jadi nggak mau langsung ngomong sama orang. Kan katanya kunci dari problem itu kan komunikasi, cuma kan itu dalam dari komunikasi sih. Jadi kita perlu bicara dari itu, gimana caranya menghilangkan sifat saya dari ini, dan bagaimana caranya menyampaikan menyelesaikan problem ini melalui komunikasi tanpa harus takut sebenarnya. Oke, Intan tadi mengatakan masalah Intan saya dan itu sejak kapan Intan melakukan kekerasan seperti itu? Tentu dari SMA ya, dia punya SMA, jadi suami itu dekat ibu Kak, kebetulan namanya juga jaraknya nggak jauh-jauh. Jadi tapi kami mulai akrab tuh di SMA, sebenarnya udah pernah dari kecil, cuma kayak karena kami kebetulan satu sekolah dan juga kebetulan satu kelas, jadi kami sering bareng. Jadi dia itu dari dalam sebagai saudara sebagai kami kan karena saking dekatnya ibu tante di bareng kemana-mana kan ibu. Terus beranjak di kelas 2, kami mulai nambah pertemanan ibu ke jalur yang besar. Awal cemburu, sekarang jadi berempat ibu. Mungkin yang kan terlalu cemburu ya sebenarnya, karena kayaknya dulu fokus ke temennya. Kita merasa kalau kita tuh jauhin sebenarnya kayak gitu mulai berkurang untuk sebenarnya itu. Ditambah itu juga merasa mungkin kita tuh terlalu berpikir berpikir jelek ya, terlalu suzon sih sama komunikasi. Jadi kami harus nanya dulu apa problemnya sebenarnya. Jadi kita cuma diam. Jadi sebenarnya teman itu juga masalah, ibunya juga sadar ya apa yang itu salah. Tapi Intan ngomong dulu tuh susah rasanya bu. Jadi kayak akhirnya ya itu dia juga diam gitu loh. Awalnya dia mau lah bujuk Intan kan. Tapi mungkin karena Intan itu terlalu berlebihan ya, terlalu menyepelekan pertemanan. Jadi itu kami enggak, kami udah teman sekitar 3 tahun. Sampai sekarang masih kami nggak terlalu sering, udah 2 tahun nggak masih. Sebenarnya pernah baikan sih, cuma kayak karena jauh ya dari Padang ke Bengkulu, jadi kayak memang nggak pernah Sekarang apakah sifat itu masih Intan rasakan? masih bu, tapi alhamdulillahnya udah lumayan sih bu. Kita udah mulai mengurangi lah. Memang belum sepenuhnya hilang, tapi kita mulai berusaha buat lebih meredakan emosi dulu. Mungkin memang kita masih diam, cuma diam itu gak terlalu lama. Nanti pikir lagi apa problemnya, baru nanti sampai itu pemerintah apa yang dirasain. Jadi nggak kayak dulu lagi yang sampai berhari-hari dan sekali. Kalau sekarang kita udah berusaha buat pikir ini saya cinta, saya mau sama dia, tapi tetap kita yang mau dengan dia sifat saling terpenuhi, nggak jadi biasa. Menurut Intan, apa penyebab Intan bersikap seperti itu? Intinya kalau yang dari masa kecil sih, karena dari kecil tuh kita kayak kurang dengar atau gimana. Dan saya bisa bilang kayak kita tuh waktu kecil pernah dulu ya, sama teman-teman sekolah, kita macam kayak dijelek-jelekin kayak dia kayak namanya orang yang bilang apa ya, orang itu bilang itu tahu kayak dulu kan, sering gitu dipakai jelek itu. Terus pernah juga dibilang kayak nenek, pokoknya intinya yang bilang itu juga cowok ya, bukan cewek. Itu yang bikin kayaknya trauma. Dan satu lagi kayak yang itu mungkin karena masih pendatang baru ya waktu di sini, jadi kayak bisa terima ya dengan pertama datang dulu. Jadi teman-teman tuh kayak semakin gitu. Mungkin ya sebenarnya sih cuma namanya mungkin kecil ya, cuman dari dulu kan gimana itu juga kecil, gimana cara memahami anak kecil kalau kita masih kecil kan. Jadi kita juga pernah tuh dibully, sekolah kan dibuang ke sungai, juga pernah dibully waktu itu dicubit di tempat ngaji di PA kan. Terus kita nangis dan ujungnya kita minta maaf ke si pelaku itu kan, karena
temannya bilang kamu yang suka maaf, kamu yang berdua dan dia kamu suka maaf, padahal dia yang minta kan, misalnya dia yang minta maaf kan, dan sampai SMP itu masih merasakan gimana kita harus minta maaf kepada pelaku ya, gitu. Jadi mungkin di sana kita merasa kita egonya gimana nggak orang itu minta maaf, nggak boleh ngomong sama orang kalau kita sendiri hati kan orang minta maaf kayak gitu. Mungkin dari pengalaman masih kecil. Saya sudah mengatakan kepada ibu bahwa yang menyebabkan Intan bersikap silent treatment itu adalah karena ada juga kan trauma masa kecil Intan, karena Intan dibully, dicubit, dan itu yang membuat Intan menjadi bersikap silent treatment. Itu Intan lakukan sejak masa SD. Dan Intan sekarang bagaimana? Alhamdulillah sih kita lebih terbuka ya ibu, terus ini jujur juga di awal dan bilang kita udah 2 kali ya pengalaman mungkin satu sisi bukan teman aja, karena di sisi lain dia kan kita lebih jujur dan terbuka sama teman-teman sekarang, dan bilang kalau misalnya teman kita ada rasa takut teman sekarang mencintai teman dan pengalaman jelek takut nanti sifat jeleknya kalau suatu saat Intan diam, tolong aja Intan ngomong ya, itu bukan berarti Intan nggak ngomong sekarang, cuma kita cuma perlu satu kata dari kita, nantinya kalau Intan yang itu takutnya kalau Intan cuma ngomong di luar, kita takut ditolak gitu loh, kayak kita lagi sakit hati, terus kita udah coba ngomong sama orang, terus tiba-tiba tuh aku juga ngomong sama kita, itu tuh bikin kita tambah nggak mau berubah hatinya dari sifat itu kan, cuma kita juga berusaha buat nggak punya sifat ini itu kan, dan juga mungkin kadang-kadang masih ada seperti itu bawa ke teman-teman sekarang, tapi nantinya coba ngomong lagi, coba cari percakapan lain yang nantinya menimbulkan persoalan baru lagi tanpa harus mengingat masalah sebelumnya itu pun teman-teman kita juga dibilang ini kalau misalnya dia itu berbeda dari teman-teman sebelumnya kayak gitu, dia itu orangnya nggak suka diem-dieman, itu kalau ada teman dia otomatis ngajak orang itu ngomong berbagai sedikit kan. Kita merasa bersyukur dengan pertemanan yang sekarang, karena kita merasa pertemanan sekarang lebih positif dan lebih banyak nyaman, tentunya lebih terbuka untuk teman-teman sekarang, dan juga mereka lebih jujur karena harus meminta juga, jadi kan kayaknya terbuka tanpa harus merasa takut gitu loh di teman-teman sekarang. Oke, berarti aman ya pertemanan Intan sekarang. Aman. Oke, Intan tadi mengatakan bahwa pertemanan Intan sekarang aman, terus Intan tadi mengatakan teman-teman Intan memberitahu bahwasanya misalnya Intan berpikir terus ajak teman-teman itu untuk berbicara atau suruh aja dia yang berbicara, apakah begitu Intan? Oke. Sekarang apakah ada lagi yang mengganggu pikiran Intan, dan apakah Intan yakin bahwa sikap Intan yang seperti itu akan aman dan nyaman ke depannya? Karena Intan kita sendiri, kalau yang cerita itu ya orang saya karena merasa begitu banyak hal-hal yang dia ungkapin kalau sekitar kita, kalau ada yang aman begitu. Kita terus mendengar apa yang dari kita ke orang ini, jadi juga sampai sekarang sama orang itu keluarga kita sendiri gitu. Dan itu ternyata berpikir mereka sulit menaruh rasa percaya bahwa ini baik yang kita tidak percaya dengan sekali, tapi membatasi yang namanya kehidupan pribadi yang pribadi dengan kehidupan rumah. Jadi kita tidak boleh berpikir semuanya, cuma ada beberapa kata yang menunjukkan dari teman-teman juga yang namanya sifat, yang namanya pemikiran jelek itu sekarang baik yang juga baru kita kan masih jadi kayak berpikir dengan sekarang itu seharusnya walaupun itu merasa kalau udah terkenal sebenarnya sekarang itu masih ada rasa sering kan perbedaan yang menyalahkan
saya sebelumnya ya mas kita belum tentu juga nggak merasa pasti ini akan hilang sebenarnya, mungkin kita juga berusaha berubah dulu. Cuma kadang-kadang ya terkala kalau misalnya memang pernah juga yang ada sifat yang menyebutkan itu tapi kedua seperti itu sudah kayak sebelumnya juga di yang itu nggak semua kebutuhan yang kita karena kan tidak semua orang bisa baca Indonesia dengan tenang. Jadi kadang-kadang mungkin daripada kita punya mungkin lebih baik ngomong cuma karena terlalu takut banyak orang bisa mereka juga bisa cari di rumah makanya itu jadi tujuan yang cuma tetap kita berharap dirinya kita bisa menggunakan komunikasi kalau misalnya juga teman-teman sekarang juga masih baru ya Bu, masih hanya di semester 3 dan juga ya kalian sekarang sih mereka baik-baik aja di rumah yang terlalu serius yang dalam bisnis mereka cuma ya namanya kita sering gagal ya ada problem sama juga sama mereka cuma ya itu ibu-ibu yang tempat kita sampai sekarang aku masih itu berbeda dengan misalnya kita akan kita juga berpikir belum tentu mereka menuju sementara kita bisa sesuatu hanya mungkin kalau misalnya mereka pas itu jadi gimana mereka juga baik sih namanya kalau misalnya nggak ada yang jelek yang ngomongin mereka kalau misalnya kita langsung bilang kita harus bilang ke teman yang masih jadi nggak ada yang namanya wajib-wajib di belakang semua yang sama kita biasa suka mereka sudah ada mereka pemilu sekarang baik cuma kan kita nggak perlu punya dari tempat seperti itu mungkin dari itu juga masih takut gitu ya sebenarnya mungkin akan ada karena cuma gitu nggak ada yang sempat drop di orang semester ini akan jadi aman menjadi seperti itu dan juga dengan masalah-masalah yang ada di sini kayak misalnya ada pulang biasanya kalau pulang kita berlebaran saat ini terus kalau ini kayak sebenarnya ibu udah satu kita yang sama jadi kayak kalau ada yang rasanya mau dicintai orang bisa akhirnya berdua kalau semuanya seperti sendiri kita bilang emang nyaman memang rasanya bebas sesaat itu kalau dicerita sama orang tapi kita rasanya kembali ke keluarga itu nyaman dan dan mereka juga dari berbagai problem yang ada kemarin ini memang rasanya susah ada dijalani sampai membuat di polisi penjelasan mengenai kalau misalnya jangan terlalu banyak menaruh kepercayaan apalagi dewasa karena di dewasa ini kan kalau tahu sifat kecil orang sifat asli seorang itu yang dimana kita harus sadar kalau misalnya kita patah bilang kegancaan sebelum kayak apa punya sekali misalnya dari yang kita udah alami dewasa ini kita harus sadar dengan kata itu dimana kita nggak boleh menjadi orang dari manfaatnya karena di kenal itu sebaik-baiknya orang yang mengenal juga setelah kita dewasa itu kita sadar kalau dia itu sebaiknya dan sejahat-jahatnya sebaik-baiknya orang yang menjual yang bermanfaat dan baik jadi kita sekarang juga kita hidupnya nggak bisa kayak orang dia boleh punya di sebelum punya dia di teman-teman itu bagaimana jadi kita juga lihat dari seterusnya bahkan bisa jadi dia bisa mendapatkan sensasi tapi kalau misalnya orang itu jujur dengan sifat aslinya orang di awal misalkan orang pulang menyenangkan atau pulang dan terima tapi kalau dia jujur dengan apa yang dia punya
dia juga jujur akan apa yang dia rasain gitu. Oke, silakan yang menceritakan aku sikap silent treatment tadi ini apakah pernah muncul lagi saat ini? Pernah Bu, Nah, kita lakukan lagi ke teman-teman kita atau orang sekitar. mereka kayak waktu terakhir juga itu mengambil sekitar itu juga di luar kampus Hanya di mana kita? di sekitar kos sebenarnya kalau dari saya juga nggak yang terlalu besar lah dari yang pengalaman di sini juga nggak bisa kali ini dan juga itu juga nggak bukan dari kepala yang bisa tapi dari kepala yang kecil tapi yang bisa mungkin kalau kecil dan lalu yang lebih baik sih cuma problemnya itu mulai dari emosi makanya dia terlalu nyata kurang komunikasi kan jadi kayak kita memutuskan dia juga makanya dia cuma kita coba dulu relasi kita bilang kalau kami saja dan itu ada dokumennya kan dewasa juga banyak yang problem kalian juga cerita dokumennya itu jarang yang langsung marah gitu ke pelaku pernah dicampur ini dia harus menjadi benar dan benar tuh lebih baik kalau ini tuh coba untuk misalnya di dalam misalnya lebih dalam dia kalau dia ngomong tapi ya udah nanti hasil itu masih ngecek informasi perbandingan jadi alhamdulillah walaupun dia agak terlalu lama ya karena kami waktu itu sama-sama pulang kan dan pulang dia juga boleh pulang jadi mungkin pas hari dan dia juga boleh dan coba manusia dan cuma menyelesaikan masalah kami walaupun kami nggak ngomong apa yang kami masalah kami cuma kita cuma mencari topik baru yang dia sendiri yang mencoba dan dia juga merespon nih ada hal yang problem yang sebelumnya diurusin lagi cuma kita mikir kalau udah ada problem kayak misalnya nih kayak kami udah beberapa hari itu rasanya kayak apalagi kan dengan problem yang sebelumnya kalau tidak ada kayak kepikir rasanya kan takut lagi untuk menjalin pertemanan sama ini rasanya kita tuh gak akan berbagi lagi kalau misalnya kalau bisa bisa kalau rasanya selalu susah jadi kan kita membatasi diri kalau misalnya ada teman-teman yang menanyakan sakit dia kayak baik kan jarang ya kita kayak menutup diri dan kalau diri tapi juga menjaga batasan mungkin dia orangnya masuk ke ini dia orangnya masuk ke itu jadi gitu tapi itu kan merasa juga kayak kalau kita lebih baik dengan seorang yang ada problem seperti kayak kan susah buat balik lagi kayak gitu dan tapi bukan berarti kan menjadi tapi kayak itu merasa takut untuk merasa takut untuk mencoba tapi kalau saya kalau belajar apalagi rasanya kalau saya kembali itu cara dan juga di juga ada video tapi itu waktunya sebentar saja sampai otomatis kayak kesalahan mungkin yang dari apa yang diucapkan dia kayak mimik wajahnya itu berubah dan sadar karena kan kalau lumayan kemarin bersama kalau misalnya orang yang cerita sadar tapi kayak makanya kan lebih mau ya nggak mau juga kan nggak mau dan apa itu dan dia buat dari mungkin ada kesalahan kita juga itu mencoba kalau dia itu beda atau marah misalnya jadi kan setelah itu kalau merasa dia udah agak nyaman dan udah agak terlalu bersih lagi baru itu lanjut dia merasa itu dia juga setelah itu mungkin dari dua pengalaman ini kita tidak sadar kalau misalnya kita tuh harus ngomong sama apa yang kita rasain jadi jelas apa problem kami dan jelas apa solusi yang kita lakukan. Oke, itu tadi mengatakan itu masalah di luar kelas. Ya, di luar kelas itu masalah sebetulnya apa kalau sehingga
Masalah sepele sih Bu, kadang-kadang kalau misalnya kayak masalah kecil kayak apa ya, misalnya nih benar nanya masalah itu kecil kayak misalnya dia dijawab pertanyaan itu tapi kayak dia ketawa gitu, tentu orangnya gimana ya, tentu mungkin mungkin itu orangnya ada baperan gitu ya, kayak tentu orangnya udah salah paham gitu, dan dengan kalau misalnya ada misalnya itu orangnya kalau nggak suka misalnya nggak ada kan misalnya bisa jadi saya misalnya kan ada salah ucapan kita kan baru cari ini sesuai orang Indonesia gitu, kita juga menertawakan mereka kalau misalnya kita selama mau dibawa secara itu nggak langsung karena kita wajar kalau misalnya ada salah satu kata yang diucapin, cuma kan juga karena nggak suka kayak dia cuma gitu ibu ditertawakan, misalnya itu ada salah kata, kita berharapnya kan diluruskan atau ditertawakan gitu, karena itu orangnya gampang tersinggung gitu. Kalau misalnya orang tuh menertawakan kita terlalu lama, itu kayak gampang banget dan kayak kesal gitu enggak, kayak nggak suka kalau misalnya dicemooh atau walaupun itu sudah bercanda tapi kayak itu susah kayak bercanda bagian paling gitu, yang suka di apa namanya misalnya mereka ya itu bercanda, cuma kayak saling ketawa itu kayak mungkin ada intensi gitu. Dan juga teman-temanku itu kan malas, pemalas itu kan terlalu takut nantinya kalau mau jujur sama mereka, kalau karena kan suka kalau dia begini kan langsung panik kalau yang kita nggak bisa bercanda. Nah kali kadang-kadang walaupun kita nggak suka digituin, bisa jadi nanti kita kedepannya ada gituin orang, kalau kita dibilang kamu bilang kamu nggak suka digituin, tapi kamu bilang balik kan nanti kamu kita digituin dia, dan kita sedikit dia kan dia aja nggak ngomong, tapi kita nggak sadar kita masih mau sama mereka, cuman kayak nonton kalau kita baik-baik aja kalau mereka ngomong. Masalah di luar pas ini teman SMA atau teman apa ya? Teman nggak lebih kenal satu aktif satu daerah gitu, di satu daerah, cuman kami di satu sih kalau ceritanya di luar kampus ceritanya di luar pertemanan, tapi kami sama-sama kenal tapi yang dulu kalau bisa sekarang itu ada tapi nggak terlalu lama, dan itu nggak mau terlalu ini dan Itu masalahnya apa nih? Sehingga kita bisa saya enggak sih awalnya juga masalah itu sebenarnya dia kami cuma bertanya itu cuma bertanya tempat dulu kadang-kadang yang kan kita ada rencana sekali tempatnya kalau misalnya kita pulang terus dia jadi ketawa mungkin dia sebenarnya salah dengar atau gimana, mungkin kita lupa juga pada bagian yang tahu, dan kayaknya ada pak yang kata-katanya mungkin mungkin itu ya kayaknya mungkin lagi nggak ada juga, mungkin lagi ada lagi dan mungkin ada cuman kayaknya terlalu keras semuanya, terlalu buka itu ini mungkin dia tersebut kalau dia diam kita diam juga, cuman kita enggak yang biasanya kalau dia minta itu misal itu, cuman kan dia itu kayak rasa gak enak, ada masih kata-katanya dia bilang kayaknya ada sih, cuman kan dia diam aja, tapi kayak diam sekali itu nggak mau, kita balik lagi posisi dia juga posisi dia ibu kami tapi minta kira ini bu apa yang bikin dia balik lagi sampai tiba juga balik lagi malam ada yang berasa juga dia kalau masalah yang lain yang buat Intan saya gimana? Apa ya? Mungkin karena nggak tahu sih apakah ini ada hubungannya enggak, karena kan di keluarganya kan lewat lama cukup lama, iya dulu dimanja juga enggak sih, cuman kayak pembicaraan lama dia merasa kalau misalnya pengambil misalnya ada di depan biasanya ada adik yang mau pelajaran yang mau mereka rumah gitu, jadi mereka tuh kalau kenal sama analis gitu sama cewek kan kita bisa sama kelas, biasanya problemnya juga nggak besar sih bu, paling problem lucu cuman kita yang terlalu
kurang dewasa untuk menghadapinya gitu. Jadi aku milih dia aja tanpa ngomong. Tapi kalau di keluarga, mereka sih yang cuma memang nggak ambil, cuma kayak gimana ya ngomong gitu suka jelek kan, harusnya kita sebagai kakak yang mengayomi mereka gitu. Tapi kayaknya kita yang terlalu banyak keras sama mereka gitu. Cuman ada kalanya mungkin kita mikir kalau sekarang itu nggak bisa juga kita sendiri kita sama kita walaupun kita berpikir mereka nggak akan meninggal kita kayak teman kita gitu. Cuman kayak ada sisi tradisi pada kita bisa juga, cuman berusaha kalau misalnya seperti bahasa ini kalau bisa itu lebih terbuka dan jangan kayak ini gitu seperti yang lain, tapi kita makan sendiri. Berarti pernah ya dikorbanin kita saya Yang pernah kayak ada itu sebenarnya terjadi seperti ini. Cuman yang aja tahu kayak lama karena alhamdulillahnya ada itu masih kayak yang kebanyakan mereka tuh orangnya terbuka dan juga kalau kita sadar kalau kita besar mereka ngajarin ngomong kita dulu. Mungkin mereka juga mungkin besar tuh ya sebenarnya dan dia kan sadar juga kan salah sebagai dewasa kan kita lebih terbuka. Kita yang seharusnya ngajak mereka dan sampai bilang kami cuma yaitu ibu itu yang masuk mungkin dari keluarga kita mereka yang lebih tahu dan lebih paham kayak gitu. Oke, pernah ya dikorbanin kita saya treatment dulu nggak komunikasi juga atau tertutup. Oh, tapi alhamdulillah keluarga Intan mengajak. Kalau di pertemanan tadi bagaimana Intan? Kalau Intan saya treatment bagaimana respon teman-temannya? Apakah teman-temannya ini menjadikan juga Intan mengajak atau bagaimana hubungan dengan keluarga? Mereka menjadikan kedua cuma mungkin karena SMA dulu mereka lebih dan juga karena dia memiliki ego jadi kan kayak udah dikasih kesempatan kalau udah dicoba juga kayak kita masih dia mungkin di sana punya sadar sampai sekarang mungkin kan pernah ibu menginginkan ego sampai udah mau nih baik sama kita udah kita yang diam-diam sendiri dia yang masih kita juga tapi kita yang menghindar terus jadi kayak kita sadar sebesar sifat kita gitu yang kalau bilang itu sebenarnya yang kita ada problem yang diam-diam itu kita ada nggak sih ngomong cuma kita yang terlalu meninggikan ego yang menghindar terus yang nggak mau rasanya hati ini menghilangkan rasa sakit yang itu kayak ada di sini tuh rasanya juga susah buat dihilangin dari itu makanya kan diam-diam terus menghindar terus makanya problem itu masih selesai. Itu masalah waktu SMA ya, sebelum selesai sampai sekarang. Dibilang masih selesai, gimana ya? Udah pernah kita coba sekali, tapi kan setahun itu nggak komunikasi. Habis itu kembali lagi ke rumah, kita coba utamakan, kita coba cek lagi mereka lagi lanjut. Tapi orang masih mereka nggak bisa ketemu sama kita, tapi dia kan bilangnya langsung di WA aja, dia bilang kita punya maaf dari sebelumnya. Sebelumnya sebelumnya dan terus dari ada dia untuk ngomong jadi bulan ini masih tidak kasih terus kan itu pasti mereka ada juga gitu cuman awal-awalnya kan kita ada berangkat itu dan sendiri kadang itu kayak masih mungkin problem yang lama jadi kayak kita berharapnya mereka sama dia dulu juga cuman dia itu kayak nahan rasa emosinya itu kayak masih mungkin kesalahan dulu kalau misalnya kan bukannya kita nggak suka atau gimana seperti itu kita udah minta maaf udah kita salah dan itu juga itu tapi dia masih atau mungkin karena masih kesal ya bisa minta atau nanti kurang tahu juga namun pada akhirnya problemnya bisa diselesaikan dengan baik dia juga udah meminta kita juga udah memaafkan mungkin ada yang bisa memaafkan dan kemudian dan memaafkan kita maafkan mereka dan kita juga minta untuk kita kalau sekarang harap kalau bisa bukan juga untuk menjadi kita. Menurut Intan apa akibat atau dampak kalau Intan bersikap sayang? Kalau misalnya mereka semua yang saya menerapkan itu juga nggak ada kita kayak relasi dari kita kehilangan relasi kita jadinya kayak seharusnya kita bisa nantinya misalnya ada problem nih di rumah kayak di sekolah dulu kan yang kita rumah tuh ada problem nih dia bisa nolongin kita dulu gimana kalau sekarang kan yang saya itu masih kayak lagi juga mungkin nggak ada lagi tempat kayaknya itu
itu ada lagi tempat di mana kita bisa bebas. Kalau misalnya di luar sini juga kita perlu teman ya, teman kita terus pagi kita kan sosial, ada teman lain juga. Kemudian misalkan banyak dampak jelek yang sifat jenis. Maka kita nanti melakukan seperti itu. Seperti yang bilang sebelumnya, kita mau menggunakan sifat yang seperti ini karena kita tahu misalnya sifat yang bagus itu adalah sifat jelek bukan karena kan dalam agama pun kan udah dijelasin kita nggak karena itu muslim itu kalau udah 3 hari kan nggak boleh ngomong kalau misalnya ada itu jadi itu ada kesalahan dan juga banyak seperti itu dan yang harapan satu kita tuh dibaikkan rasa teman yang ada di sini atau gitu kan kalau tadinya kedepannya kami ada satu momen di mana kami bisa ngobrol terus saling share dan saling makan gitu. Gimana cara yang akan kita lakukan agar kita tidak saling terhubung lagi? Apa caranya? Seperti yang tadi bilang teman Prabu Bintang yang pernah kami lakukan sekarang juga kan aku membutuhkan dia dulu kalau misalnya dia simak dalam menit yang sama, masih yang sama dimakan dan kemudian hati dia marah dia tidak dan misalnya kalau dia udah menyampaikan ini kan macam duluan kan ini malah ngomong duluan dan sebenarnya nanti kita cari topik untuk apa kami kalau misalnya dia masih tersinggung nanti kan mencoba kalau coba bilang usaha untuk menjual sifat itu. Oke, kalau kita melakukan seperti itu, mau sih kita usahakan karena kalau misalnya menjelaskan sifat itu nggak mungkin ini bakal berdampak buruk sih untuk kita. Ini kan ini juga pelajaran yang kita kuasa itu. Kita mau melakukan itu, bagaimana nanti kita memulainya? Mulainya ya dari orang terdekat itu sibuk dari teman, dari saudara-saudara kan, dari keluarga juga, mulai dari orang terdekat terus kita juga membatasi pertemanan, bukannya membatasi kemudian tapi membatasi kalau misalnya takutnya kita terlalu terbuka, terlalu tidak tahu kan kalau misalnya kita berteman sama orang kita harus memahami orang susah takutnya nanti kalau misalnya kalau banyak teman kan bisa disusah sama teman tadi seperti gimana ini seperti gimana takutnya nanti ada kata-kata dari teman-teman yang berteman jadi kan mencari teman-temannya rasanya memang mau menerima sifat tadi yang nantinya akan berubah nantinya tapi kita juga mencari teman yang benar-benar tulus benar-benar jujur. Intan, tadi Intan sudah mengatakan kepada Ibu bahwa ada penyesalan yang Intan rasakan, terus Intan menyadari bahwa sikap saya yang terjadi tidak baik. Itu penyesalan seperti apa Intan dan kapan Intan merasakannya? Penyesalan itu suruh penyesalan kayak lebih merasa bersalah itu karena dengan sikap itu sudah mengenai sudah mengenai jual beli tadi merasa kalau misalnya kalau teman-teman ada yang berintah di meja itu makanya sudah sadar kita misalnya nanti yang harus berintah dan juga misalnya kita rasain dari anak yang berintah dan masa itu sebagai salah sebagai istimewa dan kemudian jangan lagi yang itu dengan salah dan keluarga nantinya tidak ulang lagi kemudian. Oke, sekarang kita mau berubah. Mau bertanya, kita udah mulai berubah dari sekarang. Kita nggak tahu ini bisa dikenal perubahan dari mana, tapi kita mencoba untuk berubah, mencoba untuk masih lebih berubah sama. Dan kita mau berubah, Ibu mengapresiasi itu. Nanti itu bisa kita lakukan, memulai dari pertemanan yang dengan keluarga dekat, seperti yang kita katakan tadi. Ibu yakin kita pasti bisa. Sekarang ada lagi yang mengganggu pikiran kita saat ini. Mereka cuma itu sih karena mereka yang nak paus jadi itu diskusi kalau misalnya tua tentunya mereka akan mengenal makanya kalau besar sedikit itu terasa sekarang itu.
Berarti pertemanan Intan sekarang aman ya? Alhamdulillah itu aman. Cuma kita berharap yang nanti kita masa lalu kalau datang yang bisa diselesaikan dengan secepatnya. Oke, bagaimana perasaan Intan saat ini? Aku udah terus layan, tapi apa yang dirasain sedangkan tapi juga apa solusi yang mereka lakuin dan ibu lebih rasa itu juga atau ibu daripada mungkin kalau curhat yang lain pasti nggak pernah dahulu tapi mungkin kalau curhat ibu ataupun lebih lama mungkin bisa dilalui. Oke, Ibu mengucapkan terima kasih juga ya karena Intan sudah mau bercerita kepada Ibu. Intan harus semangat dan Intan pasti bisa untuk bersikap menghilangkan silent treatment ini dan Intan bisa memulai dari komunikasi yang lebih awal dan ke keluarga terdekat terlebih dahulu. Saya Intan. Oke, kalau begitu ada yang ingin Intan tanyakan lagi kepada Ibu? Kayaknya cukup segitu. Oke, kalau cukup bisa kita akhiri ya sesi konselingnya. Nanti kalau Intan mau konseling lagi bisa Intan datang ke sini lagi atau boleh mengambil Ibu dan Tia. Nanti Ibu kasih nomor WA Ibu. Masih dulu mungkin kita juga bisa sih bisa senang bisa berkomunikasi bisa mungkin apa rasanya menjadi kami bagi si pikiran kami. Kemudian terima kasih atas waktu Ibu dan juga bagaimana sebenarnya terhadap kalian cinta yang juga mampu menjelaskan juga tidak meminta kita masalah senang di kawasan tersebut. Oke, sekarang Ibu ada yang namanya penilaian. Ibu kasih gambaran. Kita boleh mengisinya terlebih dahulu sebelum kita mengakhirinya. Jadi saya coba ini kan. Jadi pertanyaannya bagaimana perasaan Intan? Kalau apa nanti akan kita lakukan dan apa akan lakukan? Boleh diisi dulu Intan. Silakan Intan untuk mengisi itu bagaimana perasaan, apa yang akan Intan lakukan nantinya, dan bagaimana harapan Intan terhadap konseling yang kita lakukan pada hari ini. Oke, kalau begitu terima kasih Intan. Oke, bisa kita kiri ya sesi ini. Ucapkan terima kasih banyak atas kemampuan dan kesetiaan Intan yang hadir dan terima kasih Intan bisa kita kiri.